Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Husni Lahar, Kepala SMK Negeri 1 Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, memaparkan hasil dari best practice yang saya implementasikan di SMK Negeri 1 Lembah Gumanti dengan temanya mendongkrak mutu melalui penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rumuskan dengan manajemen memandikan kuda. Best practice yang saya laksanakan ini dianalisa dengan bantuan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, di situasi di SMK 1 Lembah Gumanti, SMK Negeri 1 Gumanti merupakan dulunya sekolah kecil yang di Kabupaten Solo termasuk SMK kelompok pariwisata. Kondisi awal yang saya temui belum kondusif karena kan struktur organisasi belum tersusun dengan rapi, belum ada pembagian tugas menurut tupoksi, sarana prasarananya masih kurang, jumlah PTK pun juga masih kurang, ada hanya 40 orang, administrasi sekolah belum terkelola dengan baik, supervisi dan ekstrakurikuler belum juga terlaksana dengan baik, sarana penunjang seperti lapangan upacara, peralatan praktek, dan sarana olahraga juga belum memadai. Keterlibatan komite sekolah masih rendah. Masyarakat juga belum memahami keberadaan sekolah. Berdasarkan situasi ini, maka dirumuskanlah tantangan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pemberdayaan GTK, komite sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan sekolah. Yang ketiga, tantangannya, bagaimana menekan angka putus sekolah. Yang keempat, bagaimana membangun sistem pengelolaan sekolah sesuai dengan struktur organisasi, ada pembagian tugas, ada pembagian tupoksi. Dan kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian bagaimana meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. Dan yang ketujuh, bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan siswa, seperti peralatan meja dan kursi, peralatan praktek, ruang RPS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan iklim kerja yang kondusif. Nah, ini tantangan yang kita rumuskan. Kemudian aksi. Aksi yang pertama, kita melaksanakan dengan metode partisipatif. Partisipatif ini memberdayakan seluruh warga sekolah dan komite sekolah dengan terlibat aktif dengan penuh kesadaran dan menumbuhkan motivasi untuk yang selalu berprestasi. Metode yang kedua, kepemimpinan berkarakter. Seorang pemimpin di samping harus mengetahui secara teori, mesti mau berbuat, berani mengambil keputusan, dan memberikan keteladanan. Kemudian ada reward and punishment. Reward dan punishment dilaksanakan bagi yang telah melaksanakan perubahan, diberilah penghargaan. Apakah itu berbentuk penghargaan materi dan materi. Untuk mencapainya juga ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, menumbuhkan motivasi berprestasi kepada warga sekolah dengan menjadikan kepala sekolah sebagai sosok contoh teladan bagi komunitas sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kedua, memberdayakan seluruh warga sekolah dengan langkah-langkah implementasi sebagai berikut. Yang pertama, merangkul semua GTK untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu sekolah melalui pendekatan individual atau personal. Nah, yang kedua, merumuskan bersama tupoksi semua unsur sekolah. Kemudian, merumuskan bersama juga program dan kegiatan sekolah dalam rapat majelis guru. Kemudian memberikan reward dan juga ada konsekuensi. Dan kemudian memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga administrasi untuk meningkatkan kualitasnya baik secara akademik maupun secara kompetensinya. Dalam melaksanakan aksi ini juga ada beberapa instrumen. Instrumen yang pertama, kita tidak terlepas dari standar operasional prosedur. Kita punya SOP. Kemudian instrumen kita ada di kurikulum. Di samping itu untuk keuangan, kita juga mengarah kepada RKS, rencana kerja sekolah, rencana kegiatan anggaran sekolah. Ternyata hasil dan dampaknya itu telah nampak
hasil yang signifikan. Di awalnya itu kita lihat tingkat kehadirannya itu masih rendah, masih ada 13,5% dari rata-rata semua guru dan tata usaha yang tidak hadir. Nah, ternyata setelah tahun 2023 kemarin itu sudah meningkat. Nah, sehingga tingkat kehadiran sudah mencapai 98,40%. Kemudian yang kedua kita lihat dari input peserta didik. Juga telah terjadi peningkatan. Ternyata dari tahun ke tahun terjadi peningkatan sampai tahun kemarin, tahun 2024-2025, itu jumlah pendaftar di SMK ini 447 orang. Kemudian kita lihat dari pelaksanaan proses pembelajaran oleh guru. Dari hasil supervisi juga telah terjadi peningkatan, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 kemarin, itu terjadi peningkatan dari kualitas guru mengajar, baik perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Ini terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Dari hubungan dengan industri. Nah, link and match dengan industri di SMK Negeri 1 Lembah Gumanti ini itu telah melaksanakan yang pertama penyelarasan kurikulum. Kemudian guru tamu juga sudah kita laksanakan, itu minimal 50 jam satu semester. Kemudian ada magang guru di industri. Kemudian ada TEPA dan PJBL. Nah, kemudian kebetulan TEPA kita dapat bantuan dari pemerintah, yaitu TEPA pengimbasan kepada sekolah lain. Kemudian PKL. Nah, untuk terakhir tadi, 2 tahun terakhir, itu kita sudah 100%. Kemudian juga pemadanan. Nah, kebetulan tahun 2023, kita dapat sekolah pusat keunggulan, skema pemadanan dukungan industri. Dan juga update teknologi. Dilihat dari outputnya, outcome-nya. Dari outcome, dari bekerja, melanjutkan, dan wirausaha, kita lihat dari tahun 2020, itu baru 75,65%. Dan tahun 2023 kemarin terdapat peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 90,09%. Dan di tahun ini, data bulan Agustus kemarin, itu sudah terserap yang tahun tamat tahun 2024 dengan masa tunggu hanya 3 bulan, itu sudah terserap 52,85%. Kemudian prestasi sekolah, guru dan siswa juga sudah melihatkan peningkatan yang sangat signifikan. Untuk prestasi sekolah, juga sekolah mendapat sekolah berinovasi terbaik tahun 2021, juga kepala sekolahnya dengan nilai PKKS tertinggi. Itu kemudian juga siswa-siswa berprestasi. Nah, kita lihat untuk sekolah, kita mendapat ada sekolah rujukan, kemudian juga sekarang kita mendapat sekolah pengimbas TEPA dari program bantuan pemerintah tahun 2024. Nah, kemudian budaya sekolah. Budaya sekolah kita menerapkan budaya, yaitu budaya industri. Jadi seperti hospitality, kemudian juga hidup bersih, budaya malu, kebersamaan, disiplin, kekeluargaan, dan keikhlasan. Kemudian sarana dan prasarana pendukung. Nah, kita lihat sarana dan prasarana seperti ruang praktek dan peralatan, kita sudah betul-betul seperti standar industri. Teaching factory kita sudah jalan, kita sudah BLUD. Kemudian, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa 1. Sosok kepala sekolah sebagai contoh teladan kepada seluruh warga sekolah merupakan suatu metode yang ampuh dalam melakukan perubahan. Ini yang dikatakan Ingangso Suntolodo. Yang kedua, filosofi manajemen memberikan kuda dengan metode partisipatif, kepemimpinan berkarakter, dan reward dan punishment dapat meningkatkan kinerja guru dan pegawai. Yang ketiga, perubahan profil suatu sekolah dapat terjadi jika sumber daya manusia atau warga sekolahnya mau atau melakukan perubahan. Pemberdayaan seluruh elemen sekolah merupakan langkah yang jitu dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan mutu sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian kerja yang jelas dan tupoksi masing-masing yang mempunyai jabatan.
Kemudian yang terakhir, komunikasi dengan menjalin kontak personal sesuai mekanisme yang berlaku, baik internal maupun eksternal, dapat memberikan hasil yang lebih bermakna dan dapat memberikan ketuntasan dalam menyelesaikan permasalahan. Demikianlah saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.